Jadi sekelas Nabi saja kalau setelah melakukan kebaikan atau amalan-amalan yang baik, Nabi meminta agar amal tersebut diterima oleh Allah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Ibrahim, di dalam Al-Quran Allah ceritakan ketika beliau setelah beliau menyelesaikan ibadah meninggikan Ka'bah. Setelah Nabi Ibrahim selesai meninggikan atau meninggikan pondasi Ka'bah dengan Nabi Ismail, apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang datang dari kami atas taufik daripadamu. Jadi Nabi Ibrahim pun selesai ibadah meminta supaya amalnya diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, kita pertanyaannya, kalau setiap ngaji suka minta diterima nggak? Kalau Habib ke Kalimantan, mau di Kalimantan Timur, Kalbar, mereka kalau habis majelis suka ada doa, taqabbalallahu minkum wa minna taqabbal. Nah, itu dibaca tuh kalau di daerah-daerah sana. Daerah kita ini belum ya, tapi minimal kita sendiri mulai. Kalau setiap selesai ngaji, selesai sholat, selesai berdoa, selesai melaksanakan ibadah puasa, sering-sering meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Apa sih Beb pentingnya kalau kita setelah selesai melakukan kebaikan minta diterima? Ada beberapa kebaikan dan ada beberapa hikmah. Habib mau kasih coba satu poin dulu. Yang pertama, kalau kita selesai melakukan ritual ibadah atau kebaikan kemudian kita minta diterima sama Allah, maka saat itu kita sadar amal ibadah kita itu bukan karena kemampuan kita, bukan juga karena kehebatan kita, melainkan itu adalah taufik daripada Allah yang ketika kita mendapatkannya sering sekali ada kekurangan-kekurangan dalam menjalankannya. Makanya kita minta dari kekurangan tersebut supaya tetap diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi orang yang sering meminta pengkabulan tadi, dia sadar amal ini belum tentu membawa saya kepada surga, tapi yang membawa saya kepada surga adalah rahmat Allah. Maka saya harus minta kepada Allah supaya ini amal diterima. Yang kedua, orang yang sadar bahwasannya amalan itu datangnya dari Allah, maka dia nggak bakal sombong, nggak bakal dia banggakan kepada yang lain. Oh saya bisa, oh saya habis beramal, oh saya habis begini. Nah makanya dimintakan pengkabulan agar kita tidak sombong. Dan sombong itu adalah penyakit pertama kali di dalam hati manusia. Karena sifat sombonglah tumbuh penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau orang nggak ada sifat sombong dalam hatinya, doanya akan dikabulkan. Dan orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, hidupnya tenang. Habib tahu dari mana doa orang sombong nggak dikabulkan? Nih Allah kabulkan doa saya, baru mau bilang sama Haji Amin, pang bikinin kopi, beret. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sifat sombong dalam hati kita dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, kenapa bahas sombong? Pelajaran kita hari ini membahas tentang sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat yang pertama kali ada di muka bumi ini atau ada di dalam diri makhluk, yang karena sifat sombonglah tumbuh yang namanya riya, tumbuh yang namanya hasud. Jadi karena sifat sombonglah semaksiat-maksiat yang lain ada. Siapa yang pertama kali sombong? Iblis. Iblis adalah makhluk Allah yang pertama kali sombong atau bermaksiat kepada Allah. Dan maksiat yang pertama kali dilakukan oleh iblis adalah gara-gara sombong kemudian dia riya. Dia pengen amal ibadahnya itu diketahui sama Nabi Adam, sehingga dia mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Nabi Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Ini namanya riya. Riya, bangga diri. Dia kemudian pengen dapat kedudukan di hati, atau pengen dapat kedudukan di hati Nabi Adam. Tong belagu, mana mah terciptana dari tanah, uing mah dari api. Dan tidak ada satupun sejengkal muka bumi ini yang ada kecuali iblis pernah sujud. Tapi iblis nggak pernah minta diterima amalnya. Dia merasa bangga diri. Amal teh datang dari diri saya, makanya kemudian dia
Kemudian gara-gara dia sombong, selain dia riya, dia hasud. La ughwiyannahum ajma'in. Gara-gara dia melihat Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah, padahal belum ibadah, belum ngapa-ngapain, kemudian tumbuh dalam dirinya iblis hasud, saya akan langgar atau saya akan jurumuskan semua keturunan-keturunan Adam. Maka dia hasud tuh. Dia ajak makan buah kuldi, dia ajak kemudian digoda dengan hal-hal yang lain, sampai saat ini kita digoda. Maka dari itu syaitan akan datang ke dalam diri kita dengan 7 pintu. Ya, jadi kalau di dalam diri kita sudah ada sifat nggak pernah meminta pengkabulan doa dari Allah, maka pertama kali yang ada di dalam hati kita sombong. Kalau sudah ada sombong, maka pintu yang lain akan datang.